Tetapi ketika kekuasaan itu kemudian tidak dijadikan sebagai amanah, kekuasaan itu hanya dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Kekuasaan itu kemudian menjadi hal untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang di sekitarnya. Apalagi ketika kekuasaan itu diraih dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara, ya, dengan merubah aturan, dengan merubah undang-undang, ya, dengan melakukan apa yang disebut dengan politik uang, ya, serangan fajar, ya, pencitraan, ya, janji-janji yang kemudian tidak ditepati. Maka kekuasaan yang diraih dengan cara-cara seperti ini justru akan menjadikan penyesalan dan kehinaan bagi mereka-mereka yang meraihnya. Rasa syukur ini terus-menerus harus ada di dalam diri kita, karena keislaman kita ini adalah menjadi satu anugerah terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Rasa syukur ini kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam dengan segala kebenarannya adalah satu-satunya aturan kehidupan yang maha sempurna, karena Islam turun dari zat yang maha sempurna. Segala macam persoalan, segala macam permasalahan dan problematika kehidupan ini akan bisa terselesaikan ketika solusi atas berbagai permasalahan itu diambil dari syariat Islam, dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan Islam diantaranya adalah juga Islam mengatur apa yang terkait dengan persoalan kekuasaan, yang hari ini tentu menjadi satu topik yang hangat di tengah-tengah kita, di mana menjelang pemilu ini pada tahun 2024 ada beberapa nama yang kemudian menjadi calon-calon pemimpin, ya, menjadi calon-calon orang-orang yang akan berkuasa, ya, minimal adalah di negeri yang kita cintai ini. Dan Islam mengatur ini, bagaimana persoalan kekuasaan dan bagaimana persoalan kepemimpinan ini diatur oleh Islam. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi Allah perintahkan, ya, kepada orang-orang beriman, ya, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jadi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya ini tidak ada kompromi, ya, tidak ada syarat, ya, tidak ada tawar menawar, ya, mutlak bahwa ketaatan orang-orang beriman haruslah total sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nur ayat 51, Allah katakan, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, ya, hanya orang-orang berimanlah yang ketika kepada mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Lalu kemudian di dalam An-Nisa 59 tadi, Allah melanjutkan dengan satu kata, wa ulil amri minkum. Ya, dan orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di antara kalian, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, untuk Allah dan Rasulnya, Allah menggunakan kata ati'u yang artinya adalah taatilah. Tetapi di dalam hal yang terkait dengan ulil amri, Allah tanpa menggunakan kata ati'u. Artinya bahwa ketaatan kita kepada orang yang disebut dengan ulil amri ini bergantung apakah ulil amri tadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka di dalam kelanjutan ayat ini Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah manusia, penyelesaiannya harus diambil dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulnya.
dari hukum-hukum Allah, dari hukum-hukum Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kemudian kelanjutan dari ayat ini Allah katakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang disebut dengan ulil amri ini? Memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang makna ulil amri ini. Namun meski ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya untuk memaknai kata ulil amri ini, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah umara, adalah pemerintah. Tapi tidak sekedar pemerintah saja, tidak asal pemerintah. Ya, bukan setiap penguasa yang bisa disebut sebagai ulil amri yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya, para ulama menjelaskan sebagaimana pemahaman dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, kemudian ulama yang lain Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di situ adalah penguasa yang berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, penguasa yang senantiasa mengembalikan setiap persoalan kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud dengan ulil amri sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan kekuasaan seperti inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat, yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka senantiasa menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan di tengah-tengah manusia dengan apa yang kita sebut dengan syariat Islam. Ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Quran dan hukum-hukum yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Dan dalam hal ini tentu pemahaman kita tentang agama ini tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Karena mereka lah orang-orang yang paling dekat kehidupannya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat khususnya adalah orang-orang yang tahu kapan ayat-ayat itu turun. Para sahabat adalah orang-orang yang tahu bagaimana ayat-ayat itu turun dalam berbagai persoalan, ya, sebagai penyelesaian atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh baginda Nabi. Para sahabatlah orang-orang yang mengalami susah dan senangnya, ya, ketika mereka menjalankan kehidupan mereka pada masa-masa kenabian. Sehingga tentu pemahaman kita tentang agama ini tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan untuk mencapai pemahaman yang seperti ini, tentu kita merujuk kepada para ulama-ulama yang disebut dengan ulama salafus saleh. Terutama adalah para imam mazhab, yang kita tahu ada 4 imam mazhab. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal yang terkait dengan kekuasaan ini, Islam tidak melarang umatnya untuk berkuasa. Islam tidak mengharamkan kekuasaan. Bahkan Islam mewajibkan umatnya untuk mengambil kekuasaan itu jika kekuasaan itu digunakan untuk menolong agama Allah. Jika kekuasaan itu digunakan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kekuasaan itu digunakan untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini. Jika kekuasaan itu digunakan untuk menolong saudaranya sesama muslim yang berada dalam penindasan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada rasulnya, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam surat Al-Isra ayat 80 terkait dengan kekuasaan ini. Pada saat itu Nabi memang membutuhkan kekuasaan untuk tegaknya hukum-hukum Allah. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kepada baginda Nabi, dan Nabi mengatakan waj'ali miladunka sultanan nasyiran. Ya Allah, berikanlah kepadaku, jadikanlah kekuasaan yang Engkau berikan kepadaku itu dari sisimu adalah sebagai satu kekuasaan yang menolong, sultanan nasyiran. Maksudnya adalah kekuasaan yang menolong agama Allah ini. Sebagaimana perintah Allah di dalam banyak ayat yang lain. Allah katakan intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Atau di dalam ayat yang lain Allah katakan kunu ansarullah. Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Jadi kekuasaan itu boleh diambil, bahkan kekuasaan itu boleh diperjuangkan selama kekuasaan itu dipergunakan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah, untuk menegakkan syariat Islam, untuk menolong orang-orang beriman.
Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan itu adalah saudara kembar dengan apa yang kita kenal dengan ad-din atau agama. Beliau katakan bahwa agama dan kekuasaan itu adalah saudara kembar. Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu was sultan tau'amani. Agama dan kekuasaan itu adalah saudara kembar, bagaikan saudara kembar. Wakila ad-dinu usul. Kemudian dikatakan bahwa agama itu adalah asas, agama itu adalah fondasi, agama itu adalah dasar atau landasan. Wa sultanan harisun, dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Kemudian dilanjutkan fama la usallahu famahdumun. Maka ketika sesuatu itu tidak mempunyai asas, ketika sesuatu itu tidak mempunyai fondasi, maka sesuatu itu akan hancur. Artinya kalau negara tidak dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, kalau agama tidak diatur berdasarkan hukum-hukum agama, maka negara itu pasti hancur. Kalau negara itu tidak diatur berdasarkan hukum-hukum Allah, pasti negara itu akan musnah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa ma la harisun lahu fadai'un. Dan sebaliknya, ketika sesuatu itu tidak memiliki penjaga, maka sesuatu itu akan musnah pula. Artinya ketika agama itu tidak dilindungi oleh kekuasaan, agama itu tidak dijaga oleh negara, agama itu tidak dijaga oleh pemerintah, maka agama itu pun bisa hilang, agama itu bisa lenyap. Ya. Agama itu bisa dirusak oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, oleh orang-orang kafir, orang-orang jahat yang memusuhi agama Allah ini. Jadi ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Lalu kemudian Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa kekuasaan itu mempunyai satu tugas utama, yaitu sebagai khilafatun nubuwah. Ya. Jadi kekuasaan itu harus menjadi pengganti dari tugas-tugas kenabian. Untuk apa? Beliau katakan bahwa kekuasaan itu harus menjadi syiasatid dunya wa hirasatid din. Selain mengurusi dunia, selain mengurusi persoalan-persoalan dunia, maka kekuasaan itu harus menjadi penjaga dari agama ini. Ini dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau yang sangat terkenal. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu juga kita renungkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, tentang surat Al-Isra ayat 80 ini, dan juga tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan kekuasaan dan agama ini. Beliau, Imam Ibnu Katsir, mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Kekuasaan itu terkait dengan taklif. Ya, taklif itu beban yang tidak ringan, yang diemban oleh seseorang. Artinya, kekuasaan ini terkait dengan pahala dan dosa. Artinya ketika amanah itu dijalankan dengan benar, maka itu akan menjadi pahala yang luar biasa besar bagi seorang penguasa. Tetapi ketika kekuasaan itu kemudian tidak dijadikan sebagai amanah, kekuasaan itu hanya dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, kekuasaan itu kemudian menjadi hal untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang di sekitarnya. Apalagi ketika kekuasaan itu diraih dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara, ya, dengan merubah aturan, dengan merubah undang-undang, ya, dengan melakukan apa yang disebut dengan politik uang, ya, serangan fajar, ya, pencitraan, ya, janji-janji yang kemudian tidak ditepati, maka kekuasaan yang diraih dengan cara-cara seperti ini justru akan menjadikan penyesalan dan kehinaan bagi mereka-mereka yang meraihnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bagian akhir dari khutbah pertama ini, Al-Fakih sampaikan, ya, kalau umat Islam memang ingin berkuasa, tidak dilarang, ya, tidak diharamkan, bahkan justru diwajibkan ketika kekuasaan itu dipergunakan sebaik-baiknya sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kunu ansarallah, jadilah kalian sebagai penolong agama Allah, dan kemudian kekuasaan itu menjadi sesuatu yang digunakan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul.
Setiap ada perbedaan, setiap ada persoalan dan permasalahan di tengah-tengah manusia, maka penyelesaian dari seluruh persoalan itu dikembalikan kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.